ketakwaan kita kadang ada naik turunnya. Bagaimana caranya tipsnya agar takwanya naik terus, nggak turun karena ketakwaan kan awal mula dari kesehatan dan bahagia. Ya. Baik, ini bagus sekali pertanyaan, Masya Allah ya, Barakallahu Fik. Jadi pertanyaan seperti ini pun pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, sahabat-sahabat juga seperti. Dan Nabi jelaskan bahwa memang al-iman yazid wa yanfus. Kata Nabi SAW bahwa iman itu naik turun. Naiknya iman karena ketaatan, karena ketakwaan, ya. Turunnya iman karena dosa dan maksiat yang dikerjakan. Nah, di situ kan ada ketaatan dan dosa. Nanti tinggal dipilih aja. Ya, tinggal dipilih. Nah, cuman kan memilih ini kan memang kita perlu sarana-sarana. Sarana-sarana maksudnya hal-hal yang menguatkan kita. Contoh mungkin kalau Anda rutin bergaul sama orang yang gemar bersedekah atau bersedekah, maka lama-lama Anda akan ikut dia. Jadi yang biasanya nggak rutin sedekah atau sedekah, lama-lama jadi gemar bersedekah. Kemudian Anda bergaul sama teman sahabat ya, atau ya teman lah gitu kan, yang dia Anda tahu nih orang rutin banget sholat tahajud misalkan. Akhirnya lama-lama Anda juga sholat tahajud. Ya. Jadi kalau cerita tentang menjaga iman itu memang salah satu yang perlu Anda kontrol adalah lingkungan. Sahabat, teman, pilih ya. Termasuk juga tontonan, WhatsApp-an gitu kan. Itu juga harus Anda kontrol sekalian, harus Anda kontrol. Itu yang sebenarnya itu nomor 2, tapi nomor 1-nya justru malah ibadah itu pada dasarnya, ibadah-ibadah tuh kita malas ngerjainnya, maka kudu dipaksain. Nah, ketika sudah contoh begini, saya sering banget sampaikan begini. Sholat tahajud itu bagus nggak? Bagus sekali, faedahnya luar biasa. Bikin pinter, bikin cerdas, bikin hidupnya penuh kemuliaan, segala macam kebaikan dari sholat tahajud. Tapi masalahnya kalau nggak dipaksain seseorang itu untuk tahajud, maka sampai mati pun dia tidak akan tahajud. Artinya apa? Ada kata-kata dipaksa di situ. Ya, kalau nggak dipaksain nggak bakal bisa. Ibadah itu ya ada sisi-sisi atau waktu-waktu memang Anda harus paksain, dilawan itu perasaan. Nah, memang melawan ini semua dengan cara apa? Ya meningkatkan iman. Oh, caranya gimana lagi? Pelajari hikmah atau fadilahnya atau keutamaannya ya dengan mengikuti kajian-kajian ilmu juga bisa ya. Kemudian ya baca kitab-kitab ya, kemudian diskusi dengan orang-orang yang paham agama, lama-lama naik sendiri imannya, tek sehingga nanti standarnya dapat tuh, dapat. Jadi kalau standar sudah dapat, jangan turunkan di standar. Contoh misalkan standarnya, jadi Anda harus punya standar dalam ibadah. Ya, bahasanya tanda kutip standar tadi. Contoh misalkan, ya sudah kalau ibadah-ibadah wajib kan nggak usah dibahas lah. Itu kudu dipaksain. Tapi ibadah-ibadah yang sunnah, Anda harus punya standar. Contoh mungkin jangan pernah kelewatan. Saya tidak mau, misalkan lah Anda berkomitmen ya, nggak mau kelewatan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan, kalau ketinggalan, nyeselnya luar biasa. Itu udah benar tuh imannya itu. Ketinggalan sholat sunnah fajar, ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba. Nah, hal-hal seperti itu dijaga terus. Ya, dijaga dengan cara baca, ya, ngobrol, diskusi, segala macam. Ya, mengikuti kajian-kajian, ya. Itu sholat fajar. Dan miliki standar. Contoh mungkin, misalkan sholat duha. Sholat duha, standarnya ya, biasanya standar yang kita terapkan, misalkan 4 rakaat satu hari, tiap hari. Udah jangan pernah turunkan itu. Ya. Jangan, ketika muncul keinginan untuk diturunkan, maka langsung lihat, baca keutamaan sholat duha apa. Pagi misalkan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersedekah karena pagi-pagi ada malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah. Maka pelajari hadisnya. Apa fadilah sedekah? Apa keutamaan orang sedekah? Seperti itu. Jadi setiap kejahilan yang kita rasakan itu dilawan dengan keilmuan. Ya. Kalau sudah kayak begitu, maka lama-lama imannya akan terus naik atau minimal dia stabil ya pada titik tertentu, nggak turun nggak turun. Ya. Dan kata Nabi SAW, iman seseorang itu tergantung dengan siapa teman atau sahabatnya. Maka pilihlah teman yang membuat iman Anda jauh lebih baik. Jadi kalau berteman dengan orang yang tidak membuat iman Anda jauh lebih baik, ya nggak usah berteman. Ya maksudnya nggak usah teman dekat gitu kan, teman biasa aja lah, hai gitu-gitu doang ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang salah.
dan segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan kelemahan dari saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah, dan semoga